Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 kelas ARLB akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang terkait tentang pandemik COVID-19. Disusun oleh Faiz Ribaldi, saya sendiri Elsantika, dan juga Mas Ergiansah. Untuk poin pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama yaitu mengenai latar belakang, kemudian lokasi studi, metode manajemen risiko, kelebihan dan kekurangan metode tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Ergi. Ya, baik. Yang pertama, di sini terdapat jurnal yang berjudul COVID-19 Risk Assessment Tool, Dual Application of Risk, Communication, and Risk Governance. Next. Ya, di sini latar belakangnya terdapat adanya pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19 menunjukkan bahwa kita sebagai masyarakat global tidak sepenuhnya tahan terhadap keadaan darurat kesehatan seperti saat ini. Target dari virus ini yaitu orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah, serta yang memiliki usia telah lanjut, serta perbedaan tingkat pemulihan setiap orang yang berbeda-beda tentunya. Karena belum ditemukannya vaksin dan obat untuk COVID-19 yang dikonfirmasi dapat menyembuhkan orang yang terpapar. Oleh karena itu, cara yang terbaik dalam mencegah dan memperlambat transmisi penyebaran COVID-19 yaitu dengan mengetahui penyebab serta bagaimana COVID-19 ini menyebar. Jurnal ini memperkenalkan perangkat penilaian risiko COVID-19 yang dikembangkan oleh Rika India sebagai strategi inovatif untuk penilaian risiko, komunikasi risiko, pengambilan keputusan, dan kesadaran. Perangkat penilaian risiko COVID-19 ini meliputi 3 komponen, yang diantaranya yang pertama yaitu mengeksplorasi penilaian risiko dan komunikasi risiko dalam konteks darurat dan khusus untuk pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu berkonsentrasi pada fitur utama Rika COVID-19, serta yang ketiga yaitu berfokus pada analisis data berdasarkan tanggapan dari alat penilaian risiko. Ya, lokasi studi kasus ini berada di India yang merupakan salah satu negara terdampak COVID-19. Adapun metode manajemen dan komunikasi risikonya, yaitu alat penilaian risiko COVID-19 merupakan alat online sederhana yang dapat digunakan untuk menilai risiko berdasarkan beberapa faktor terkait. Metode yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data dari penyebab COVID-19 itu sendiri. Data-data tersebut meliputi yang pertama adalah ada data kesehatan yang diantaranya adalah usia, komorbiditas, jenis kelamin, serta kebiasaan merokok. Yang kedua yaitu data kebiasaan seperti penggunaan masker, cuci tangan, mengurangi menyentuh wajah, kecemasan, pelaksanaan social distancing, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga yaitu ada data exposure, yaitu seperti lokasi tempat tinggal, pekerjaan, lokasi yang pernah dikunjungi, dan pertemuan massal. Dan yang keempat, ada data kebijakan sosial seperti efektivitas dari lockdown itu sendiri dan kepatuhan masyarakat akan menerapkan social distancing serta penggunaan masker. Dari data-data di atas dapat dilakukan perhitungan dengan rumus RIS sama dengan HR plus 0,5 plus BE plus 0,2 ditambah EX plus 0,2 ditambah SP plus 0,1. Adapun kelebihan dari metode ini, ya, yang pertama, penelitian ini menggunakan variabel tertimbang untuk memahami tren dan pola yang terjadi pada masyarakat, sehingga dapat mengkategorikan pola yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, alat ini dapat mengetahui perilaku masyarakat pada saat terjadinya pandemi COVID-19, baik berdasarkan dari data kesehatan, data kebiasaan, data exposure, serta kebijakan sosial. Dengan adanya data tersebut, dapat membantu mengkomunikasikan keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini dengan valid. Yang ketiga adalah mengkategorikan risiko yang dapat terjadi dari COVID-19, sehingga pemerintah dapat memberikan komunikasi risiko COVID-19 yang telah dikategorikan sesuai dengan data yang telah diolah. Yang keempat, masyarakat dapat ikut turut dalam mengkomunikasikan risiko yang terjadi akibat COVID-19
karena masyarakat mampu mencari informasi melalui internet mengenai COVID-19 yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, data yang diolah terlebih dahulu membuat informasi ini menjadi lebih valid dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Next. Kekurangan dalam sistem komunikasi resiko ini adanya. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan penelitian dengan ukuran sampel analisis yang terbatas, sehingga membuat data-data dari alat survei ini belum bisa mewakili data secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu sulitnya mengkomunikasikan risiko yang dilakukan melalui platform media sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki platform media sosial serta bagi masyarakat yang berada di wilayah jangkauan internet yang buruk. Selanjutnya yaitu mendorong penerapan krisis dan Emergency Risk Communication atau CERC untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk latar belakang dari terciptanya artikel ini, yang pertama yaitu tentang penemuan COVID-19 yang menggegerkan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Kurang tegasnya manajemen dan komunikasi risiko dari pemerintah Indonesia terkait COVID-19. Hal ini dibuktikan dari majalah Tempo tahun 2020 bahwa pada tanggal 25 Februari, Menko Ekonomi mengumumkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar 72 miliar untuk membayar influencer guna mempromosikan pariwisata Indonesia. Aldi pada tahun 2020, dalam kurun waktu bulan Februari, para pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menyepelekan COVID-19. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, jurnal yang menawarkan tentang model Crisis and Emergency Risk Communication ini berharap semoga metode ini dapat diterapkan di Indonesia. Lokasi studi kasus berada di Indonesia yang termasuk negara terdampak COVID-19. Untuk metode manajemen risiko dari CERC ini memiliki prinsip yang penting. Yang pertama yaitu be first. Be first merupakan salah satu karakteristik dari sebuah kriteria yang memerlukan kesegeraan dalam penanganan. Kemudian be right. Be right adalah keakurasian dan kecepatan informasi tersebut. Tim gugus tugas harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat harus cepat dan akurat, sehingga masyarakat tidak menelan mentah-mentah berita yang termasuk hoax. Kemudian yang ketiga yaitu be credible. Be credible merupakan kepercayaan publik yang dihasilkan dari proses komunikasi yang terbuka dan empati. Selanjutnya adalah express empathy. Prinsip empati berkaitan dengan kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah harus selalu memberikan empati kepada masyarakat secara tulus sehingga masyarakat dapat mengikuti semua anjuran yang pemerintah berikan. Prinsip yang kelima yaitu promote action. Promote action ini menekankan kepada tindakan pemerintah untuk memberikan solusi konkret tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi pandemi. Prinsip yang terakhir yaitu show respect. Kunci dari keberhasilan komunikasi dan penanganan COVID-19 perlu adanya komunikasi yang pas dari pemerintah, serta pemerintah wajib menghargai seluruh usaha yang dilakukan masyarakat yang sudah berkontribusi dalam hal penanganan pandemi ini. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama yaitu CERC mencakup strategi komunikasi sebelum atau menjelang, kemudian ketika pandemi berlangsung, dan setelahnya, yaitu pasca pandemi. Kelebihan yang kedua, CERC ini bersifat praktis dalam hal teknis. Untuk kelebihan yang ketiga, CERC terus diperbarui dari waktu ke waktu, baik sebagai dokumen secara keseluruhan maupun berbagian. Namun, kekurangan dari CERC ketika diterapkan di Indonesia, yaitu kurangnya sinergi antara pemerintah dan jajarannya, dapat mengakibatkan CERC ini kurang optimal dalam realisasinya. Selanjutnya, kekurangan yang kedua, yaitu masyarakat yang kurang kooperatif dapat menurunkan efektivitas penerapan metode CERC. Sekian presentasi dari kami terkait review jurnal tentang pandemi COVID-19.